No sword shall ever be Espiritu Sancti. Halo semuanya, selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana peluru berterbangan, tapi tetap santai untuk dibahas. Kali ini kita bakal bahas kelanjutan kisah dua saudara paling suci tapi brutal dari Boston, yang setelah lama ngilang, mereka balik lagi bukan buat reuni keluarga, tapi buat bersihin kota dari penjahat yang makin bejat. Siap-siap, karena di film ini doa, peluru, dan gaya rambut tahun 2000-an semuanya nyatu jadi satu paket keadilan versi mereka sendiri. Film ini dibuka dengan sebuah kata pengantar dari aktor yang terlibat pada film sebelumnya, yaitu Rocco yang kini berada di alam kubur. Di awal kita diajak merenungi perjalanan hidup manusia dan makna perjuangan yang harus dijalani. Tokoh utama kita kini tinggal di sebuah kota di wilayah Irlandia. Setelah bertahun-tahun, namanya sempat menghilang karena peristiwa kelam di masa lalu. Sekarang, ia hidup tenang bersama ayah mereka, jauh dari keramaian, tanpa banyak masalah. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Suatu malam, datang seorang pendeta dari Amerika. Pendeta ini bukan sekadar tamu biasa. Ia membawa kabar mengejutkan. Seorang rekan lama mereka tewas secara misterius di Boston. Mendengar berita itu, McManus bersaudara langsung terdiam. Hati mereka bergejolak. Rasa tanggung jawab yang dulu sempat terkubur kini muncul lagi. Tanpa banyak bicara, mereka tahu ini waktunya bertindak. Keesokan harinya, mereka membuka kembali peti lama berisi senjata dan perlengkapan mereka dulu. Dengan tatapan penuh tekad, McManus bersaudara bersiap kembali ke jalan yang dulu mereka tinggalkan. Menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Sementara itu di kota, berita kematian sang pastor akhirnya menyebar ke seluruh penjuru. Warga mulai membicarakan hal itu. Dan banyak yang percaya kalau kedua saudara kembar legendaris itu McManus bersaudara telah kembali ke kota. Kasus ini pun kembali ditangani oleh 3 detektif lokal yang sudah kita kenal dari cerita sebelumnya, Greenlee, Dolly, dan Duffy. Namun, kali ini mereka mendapat bantuan dari seorang agen wanita bernama Eunice, anak didik dari mendiang agen Smacker, yang kini telah meninggal dunia. Di sisi lain, McManus bersaudara sedang menumpang kapal kargo menuju daratan di perjalanan. Mereka bertemu dengan sosok baru bernama Romeo, seorang petarung jalanan yang dikenal tangguh. Dalam sebuah pertarungan bawah tanah, Romeo dengan mudah mengalahkan lawannya, bahkan saat kedua tangannya masih terikat. Sementara itu, agen Eunice mulai menyelidiki kasus pembunuhan sang pastor. Dari hasil analisisnya, pelaku sebenarnya bukan McManus bersaudara. Ia juga menemukan petunjuk penting. Pembunuh misterius itu bertubuh kecil dan tampak terlatih. Saat Eunice terus menelusuri kasus ini, ia mendengar kabar lewat radio tentang keluarga Yakavetta yang ternyata masih beroperasi di Boston. Pada waktu yang sama, anak dari bos Yakavetta, yaitu Colin Yakavetta, terlihat sedang mengadakan rapat dengan anak buahnya. Dari pertemuan itu terungkap bahwa mereka lah dalang di balik pembunuhan sang pastor. Colin menyewa seorang pembunuh bernama Panza dengan tujuan memancing McManus bersaudara keluar dari persembunyian. Tak lama kemudian, perjalanan membawa McManus bersaudara bertemu lagi dengan Romeo. Dari pertemuan itu, mereka segera menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, menuntaskan kejahatan yang kembali mencemari kota Boston. Romeo pun akhirnya bergabung dengan mereka, memulai babak baru dalam misi pembalasan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Romeo tampak sangat bersemangat. Tanpa ragu, ia menawarkan diri untuk bergabung dengan si kembar McManus. Awalnya, kedua saudara itu masih ragu menerima pria yang begitu maniak dan terlalu percaya diri itu. Tapi setelah mengujinya dan melihat keteguhan serta keberaniannya, mereka akhirnya memutuskan untuk menerima Romeo sebagai rekan baru mereka. Sementara itu, di Tempot Lane, agen Yanes sedang berbicara dengan kepala kepolisian.
Mereka membahas soal McManus bersaudara, yang kini kembali menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota Boston. Banyak warga percaya merekalah pelaku di balik pembunuhan sang pastor. Hal ini tentu membuat tim detektif lokal, yaitu Greenlee, Daffy, dan Dolly, jadi serba salah. Apalagi mereka tahu kedua saudara itu sebenarnya bukan penjahat, tapi teman lama mereka. Doing what they do best. 'Cause is there any part of you that thinks they're just... Di sisi lain, McManus bersaudara bersama Romeo akhirnya tiba di Boston. Mereka langsung bersiap memulai misi pertama mereka untuk mencari dalang di balik kasus pembunuhan sang pastor. Target pertama mereka adalah sebuah gudang narkoba yang terhubung dengan organisasi besar bernama Consiglio. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung menyerbu tempat itu. Aksi berjalan cepat dan brutal. Semua anggota kelompok di dalam gudang berhasil mereka lumpuhkan. Namun, seperti biasa, rencana yang tampak sempurna itu sempat kacau karena ulah Romeo yang sedikit ceroboh saat menjalankan bagiannya. Meski begitu, misi mereka tetap sukses. Gudang itu hancur, para penjahat tumbang, dan Boston kembali geger oleh aksi misterius 3 orang suci yang baru saja kembali ke kota. Di tempat lain, ayah dari si kembar yang memiliki nama asli Noah tampak hidup sendirian malam itu. Ia teringat kembali masa lalunya yang begitu kelam. Masa ketika ia masih muda dan bekerja bersama ayahnya dalam usaha bisnis pakaian keluarga. Namun hari-hari damai itu berakhir tragis. Suatu sore, sekelompok mafia datang tiba-tiba dan menghabisi ayahnya tepat di depan matanya. Kejadian itu membuat Noah hancur dan berubah sepenuhnya. Sejak saat itu, ia hidup dalam amarah dan dendam yang membara. Rasa benci itu begitu kuat hingga membuat sahabat dekatnya, Loie, merasa takut melihat perubahan Noah yang kini menjadi pribadi keras dan penuh kemarahan. Sementara itu, si kembar mulai menunjukkan keberanian mereka dengan menghancurkan salah satu gudang narkoba milik Colin, sindikat besar yang dikenal kejam di Amerika. Aksi itu membuat pihak mafia bereaksi cepat. Mereka segera mengirimkan seorang pemburu tangguh bernama Jock untuk mengejar dan memburu ketiga orang tersebut. What the fuck are you doing here? So which one of these rooms you want? Clear that you have to stay. Kabar perburuan itu akhirnya sampai ke telinga si kembar yang saat itu sedang bersantai di rumah pamannya bernama Wameo. Dari Wameo, mereka mendapat informasi penting tentang seseorang bernama Yard. Seorang informan yang diyakini mengetahui keberadaan Foncesio, tokoh misterius yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Di sisi lain, Jock yang sedang bersantai di tempat pijat ternyata tengah diburu oleh agen Eunice, seorang agen rahasia yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang pastor di Boston. Agen Eunice menduga Foncesio adalah otak dari pembunuhan tersebut. Melalui Jock, agen Eunice akhirnya berhasil mendapatkan informasi baru mengenai keberadaan Foncesio dan kelompoknya yang kini bersembunyi di sebuah menara gading di tengah kota. Your blood just ain't quite as blue. That's why you're the one. Someone's. We know Concesio had that. You and your boys on the street. Namun setelah pertemuan itu, Jock merasa terhina dengan ucapan Eunice yang menyebut dirinya sebagai orang buangan dari kelompok. Foncesio dipenuhi kemarahan. Jock pun menemui seorang mafia jalanan bernama Joe. Dan bersama Joe, ia mulai mengerahkan pasukan bawah tanah dari berbagai penjuru kota. Mereka bersiap memburu pasangan kembar itu, bukan hanya karena perintah, tapi juga demi harga diri dan balas dendam. Sementara di sisi lain, cerita menampilkan kilas balik tentang perjalanan balas dendam Noah. Dalam adegan ini, terlihat Noah yang masih muda bersama sahabatnya, Loie, akhirnya berhasil menemukan para pembunuh ayahnya. Tanpa ragu, Noah membalas dendamnya dengan mengeksekusi mereka satu persatu secara tragis. Momen itu jadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia benar-benar berubah dari seorang pria biasa menjadi sosok yang dingin dan berbahaya. Work this out. Bandage. Kembali ke cerita utama, si kembar dan Romeo tampak sedang bersantai sambil melihat foto rokok yang tergantung di dinding rumah. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama, karena mereka tiba-tiba mendapat informasi penting dari paman Romeo tentang keberadaan Joe,
seorang mafia yang diketahui sedang bersantai di sebuah tempat perawatan tubuh. Tanpa menunda waktu, si kembar dan Romeo langsung mendatangi tempat itu. Mereka menginterogasi Joe dengan keras, hingga akhirnya berhasil mendapatkan petunjuk tentang lokasi Foncesio yang ternyata bersembunyi di sebuah menara gading di tengah kota. Lovely singing voice. His fucking name! I don't locate it! As soon as I end up... What kind of guys? My uncle's place is closed tonight. It can work for you, Joe. I think I just shit my... Di sisi lain, agen Yunis terus berusaha mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan sang pastor. Ia mulai menemukan titik terang setelah menyadari sesuatu yang aneh pada Rosario milik sang pastor yang ternyata berubah posisi saat ditemukan di tempat kejadian perkara dari petunjuk itu. Yunis langsung memerintahkan 3 detektifnya untuk bergerak cepat dan mencari bukti tambahan. Sementara itu, si kembar dan Romeo telah mengetahui rencana Joe untuk mengumpulkan para mafia di bar milik pamannya. Namun mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan membuat rencana gila dengan menggunakan Joe sebagai umpan hidup untuk menjebak dan menyingkirkan seluruh mafia yang hadir di sana. Yang tidak mereka sadari, agen Yunis dan Vanja ternyata juga sudah mengetahui rencana tersebut. Mereka ikut memantau dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dan ketika semua mafia telah berkumpul, si kembar pun melancarkan aksinya. Ledakan besar, suara tembakan, dan kekacauan pun terjadi. Semua mata kini tertuju pada 3 orang yang berani menantang seluruh dunia bawah tanah Boston. What the fuck is that? Setelah suasana bar benar-benar kacau, si kembar muncul dari belakang dan langsung mengeksekusi semua anggota mafia yang tersisa dengan cara yang keren dan penuh gaya. Namun sialnya, di tengah euforia kemenangan itu, mereka tidak sadar kalau Panza datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Pertarungan berlangsung sengit. Tapi sebelum situasi makin parah, agen Yunis muncul tepat waktu. Ia datang untuk membantu dan berhasil memukul mundur Panza yang akhirnya kabur karena terluka cukup parah. Di momen itu, Yunis akhirnya mengungkap identitas aslinya di depan si kembar dan Romeo, bahwa ia kini berada di pihak yang sama. Tujuan mereka satu, menangkap Panza dan mengungkap siapa dalang di balik kekacauan ini. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, Yunis mengajak si kembar untuk memanipulasi keadaan agar kejadian para mafia tadi tampak seperti hasil pertarungan antar kelompok sendiri. Dan rencana itu berhasil. Semua pihak percaya kalau mafia-mafia itu saling menyerang karena perebutan kekuasaan. Tak lama setelah itu, Yunis membawa 3 detektif lamanya untuk bergabung dengan mereka. Pertemuan itu berlangsung penuh tawa dan keakraban. Suasana yang jarang mereka rasakan di tengah dunia yang penuh darah dan tipu daya ini. Sementara di tempat lain, Foncesio, bos besar di balik jaringan kriminal kota, mulai curiga ada seseorang di lingkaran dalamnya yang berkhianat. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk segera berkumpul dan bersiap menjalankan rencana besar menguasai seluruh kota dengan kekuatan penuh. Dan di sisi lain, Panza yang sebelumnya terluka parah, kini terlihat sedang dirawat oleh seorang pria tua misterius. Sosok yang ternyata selama ini menjadi dalang dan pengendali utama di balik semua kekacauan yang terjadi. Di tempat lain, si kembar yang kini sudah tahu lokasi Foncesio mulai bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Mereka mengumpulkan berbagai senjata dari koneksi lama mereka, memastikan semuanya siap sebelum bergerak. Dan malam itu, rencana pun dijalankan. Mereka menyerbu markas Foncesio dan menghabisi semua anak buahnya satu persatu. Aksi mereka berlangsung cepat dan brutal, hingga akhirnya seluruh kelompok itu berhasil dilenyapkan. Tak lama setelah kejadian itu, agen Yunis dan timnya datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Namun ternyata, satu orang berhasil selamat, pria bernama Jimmy. Salah satu anak buah Foncesio yang berhasil bersembunyi di ruang bawah tanah markas itu yang tak ada, menyadarinya. Saat penyelidikan berlangsung, datanglah seorang pria baru bernama John, yang tiba-tiba mengumumkan dirinya sebagai pengganti agen Yunis, karena Yunis dianggap sudah dibebas tugaskan. Tapi bukannya panik, Yunis justru santai menanggapinya.
Ia lalu menunjukkan kemampuannya dengan memaparkan hasil penyelidikan lengkap, mulai dari pola serangan hingga cara kerja si kembar dan Romeo dalam menumbangkan kelompok Foncesio. Namun di tengah-tengah penjelasan itu, sesuatu terjadi. Jimmy muncul dari persembunyian dan berusaha menyerang Eunice. Tapi ternyata, Eunice sudah lebih dulu menebak gerakannya. Dengan cepat, ia membalik keadaan dan menangkap Jimmy hidup-hidup. Dari interogasi itu, akhirnya terungkap rahasia besar. Jimmy mengaku bahwa Foncesio dan seluruh kelompoknya dikendalikan oleh sosok pria tua misterius, orang yang selama ini juga memanipulasi Vanja di balik layar. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Eunice bersama ketiga detektifnya mulai menyusun rencana untuk mengejar dan menangkap sosok tua tersebut. Namun tanpa mereka sadari, Vanja ternyata sudah mengintai dari kejauhan. Dia tahu rencana mereka dan memutuskan untuk bergerak lebih dulu. Dalam serangan mendadak, Vanja menghabisi salah satu detektif yang sedang mencoba melindungi si kembar, lalu menyandera Doc sebagai jaminan agar Connor dan Murphy mau menyerahkan diri. Untung saja, di tengah kekacauan itu, muncul sosok legendaris ayah dari si kembar, Noah. Dengan tenang, Noah datang dan langsung menghentikan aksi nekat Vanja dengan melumpuhkannya dalam satu gerakan cepat. Si kembar yang masih dipenuhi amarah karena kehilangan teman-temannya sempat ingin menghabisi Vanja saat itu juga. Namun, Noah menahannya. Ia ingin mencari tahu lokasi orang tua misterius yang selama ini menjadi dalang semua kekacauan ini. Noah mengambil alih interogasi dan dengan caranya yang dingin tapi tegas, ia menekan Vanja hingga akhirnya pria itu tewas tanpa sempat mengungkapkan apapun. Setelah kejadian itu, si kembar sempat bermimpi bertemu Rocco, sahabat lama mereka. Dalam mimpi itu, Rocco memberi pesan yang sama seperti dulu, untuk terus melanjutkan perjuangan mereka dalam menumpas kejahatan, apapun risikonya. Saat mereka terbangun, Noah akhirnya membuka kisah masa lalunya. Ia bercerita bahwa dulu, di masa mudanya ia pernah menjadi pemburu mafia bersama sahabat dekatnya, Louis. Namun pengkhianatan datang dari orang yang paling ia percaya. Louis menjebaknya hingga membuat Noah harus mendekam puluhan tahun di penjara tanpa alasan yang jelas dan hingga kini Noah masih tidak tahu kenapa sahabatnya itu tega melakukan hal tersebut. Dari sinilah semua mulai jelas. Sosok orang tua misterius yang selama ini mengendalikan Panza dan Foncesio ternyata adalah Louis sendiri. Ia kini tinggal di sebuah mansion tua dan terpencil, dikelilingi para pengikut setianya, dan siap menghadapi siapapun yang datang. Sementara itu, agen Eunice yang kini sudah kehilangan jabatannya, nekat mencuri data rahasia milik agensinya demi membantu Noah menemukan lokasi persembunyian Louis. Tapi tindakannya itu membuat Eunice kini resmi menjadi buronan FBI. Kini, Noah bersama kedua anaknya dan juga Romeo mulai bersiap menjalankan misi terakhir mereka, menuntaskan semua yang belum selesai. Mereka berkendara menuju mansion milik Louis, tempat di mana masa lalu, pengkhianatan dan dendam akhirnya akan bertemu dalam satu pertarungan terakhir. Noah yang kali ini ditemani oleh kedua anaknya dan juga Romeo mulai bersiap menjalankan misi terakhirnya. Mereka langsung berangkat menuju lokasi persembunyian Louis yang sudah berhasil mereka ketahui sebelumnya. Setelah sampai di sana, Noah pun langsung menemui Louis yang ternyata sudah menunggunya bersama beberapa pasukan yang ia siapkan untuk berjaga di sekitar tempat itu. Dalam pertemuan itu, Louis akhirnya menjelaskan alasan kenapa ia memanggil Noah. Ternyata, semua ini berawal dari ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan. Dulu, Louis sering memanfaatkan keberhasilan Noah dalam menyingkirkan para mafia besar, agar namanya ikut terangkat. Tapi nasib berkata lain. Saat Louis menjebak Noah hingga masuk penjara, justru karma datang padanya. Orang-orang yang dulu ia bantu malah menyingkirkannya, menganggap Louis bukan siapa-siapa tanpa Noah di sisinya. Dan sekarang, ketika Louis mulai mencoba bangkit dari masa lalunya,
harapannya kembali hancur. Semua gara-gara kemunculan dua bersaudara kembar, anak dari sahabat lamanya sendiri, yang kini kembali membuat dunia bawah tanah gempar dengan menyingkirkan para mafia satu persatu. Merasa terancam, Louis pun bertekad untuk menyingkirkan mereka berdua, meskipun harus melawan darah dari sahabatnya sendiri. We haven't much time. Why did you sell me out, Louis? Scorpion, I know. Just... Noah yang gak terima dengan penjelasan dari Louis, langsung bangkit dan menunjukkan lagi kemampuan bertarungnya di depan Louis, satu persatu anak buah. Louis tumbang di tangannya tanpa ampun. Melihat itu, si kembar dan juga Romeo ikut turun tangan membantu ayah mereka. Pertempuran sengit pun terjadi di tempat itu. Tapi sayangnya, dalam pertarungan tersebut, Noah terluka cukup parah. Meski begitu, berkat kerjasama mereka bertiga, semua anak buah Louis akhirnya berhasil dihabisi. Dengan sisa tenaga yang ada, Noah mendekati Louis yang sudah pasrah dan mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Namun setelah itu, Noah juga tumbang. Karena luka yang dia derita sudah terlalu parah untuk ditahan. Beberapa saat kemudian, pasukan yang dikirim oleh agen John datang ke lokasi untuk mengamankan mereka bertiga. Dengan penuh kesedihan, si kembar dan Romeo akhirnya menyerahkan diri. Waktu pun berlalu. Di tempat lain kita melihat agen Eunice yang kini sudah pensiun. Ia mencoba memulai hidup baru, dibantu oleh seorang pastor misterius. Namun ketenangan itu nggak bertahan lama, karena tiba-tiba muncul seseorang yang mengejutkannya. Orang yang selama ini dikira sudah mati, yang tak lain adalah Pausemaker. Eunice yang kaget bukan main, kemudian mendengar penjelasan dari Smucker. Ternyata, selama ini Smucker cuma memalsukan kematiannya demi mendapatkan identitas baru untuk sebuah tujuan besar. Dan tujuannya kini terungkap, yaitu merekrut si kembar yang saat ini sedang ditahan di penjara besar untuk menjalankan misi baru, yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Smucker pun mengajak Eunice untuk bergabung, dan dari situ cerita baru pun dimulai. Sebuah misi rahasia yang bakal membuka babak baru dari kisah mereka semua. Film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian? Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Keep seeing we. Oh, skirt, keep it down. That's exactly.